Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan informasi yang masih berkaitan dengan dunia perdosenan. Nah, tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika berkenan juga Bapak Ibu bisa mendukung saya melalui super thanks-nya, dan juga biasakan untuk menonton video-video saya secara full biar nanti informasinya akan tersampaikan secara full juga ya. Nah, jadi kali ini Bapak Ibu, informasi yang akan saya sampaikan ini ada hubungannya dengan salah satu aplikasi juga yang seringkali saya sampaikan bahwa Kemendikbudristek itu ataupun apalah itu kok suka sekali ini ya, meluncurkan aplikasi-aplikasi yang sebegitu banyak, yang menurut saya esensinya kenapa tidak menggunakan satu aplikasi ya untuk ke semua kebutuhan dosen sehingga tidak membingungkan banyak dosen, yaitu yang paling utama. Jadi jangan melakukan sesuatu hal yang biar terlihat keren pada saat misalnya menjabat, tetapi esensinya adalah tidak terlalu begitu besar dan justru membingungkan banyak dosen. Tapi itu tujuan apa, terserah mereka lah. Nah, tugas saya hanya cuma untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan dunia perdosenan. Nah, kali ini yang berhubungan dengan jadwal pengusulan jabatan fungsional akademik dosen melalui aplikasi Sikito. Ya, ini kalau Bapak Ibu tanya bahwa ini aplikasi apa lagi, ya silakan mungkin bisa diajukan ke Kemendikbudristek. Ya. Nah, jadi isi surat dari nomor 1845 garis miring LL2 garis miring DT garis miring 0401 garis miring 2024 ini, di mana yang dikeluarkan oleh LL Dikti wilayah ini ya, wilayah 2, di mana dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan untuk efektivitas pengusulan jenjang jabatan akademik dosen melalui aplikasi Sikito, maka LL Dikti Wilayah 2 ini akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan prosedur dalam proses pengusulan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 ini akan memberlakukan periode buka tutup untuk pengusulan jenjang jabatan akademik dosen melalui Sikito. Terkait hal tersebut, dengan hormat, maka akan disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah berlaku untuk semua LL Dikti? Ya gitu. Nah, kebetulan waktu saya dapat surat pertama itu, surat cinta pertama itu ya dari LL Dikti Wilayah 2 ini. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Jadi, pertama, pada tahun 2024 itu pengusulan periode 1 akan dibuka pada tanggal 20 Mei sampai 31 Mei 2024. Jadi, Bapak Ibu yang mau memperhatikan untuk pengusulan jabatan akademik melalui Sikito ini pengusulannya ini ya 20 Mei sampai 31 Mei 2024. Kalau nggak salah ada salah satu komentar yang di YouTube saya itu kapan untuk pengajuan untuk yang dosen non PNS ya. Ini bisa dilihat di sini, tapi disesuaikan dengan LL Diktinya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin LL Dikti masing-masing itu berbeda proses pengajuannya atau proses bukanya periodenya. Kemudian yang kedua itu adalah proses verifikasi dan penilaian usulan jabatan akademik dosen oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Ini akan mulai dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024. Usulan yang telah diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi sebelum diberlakukan kebijakan pengusulan periode 1, maka akan ditetapkan atau akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 ini akan menginformasikan pengusulan jabatan fungsional dosen periode berikutnya melalui surat edaran pada laman sekian. Jadi, kalau Bapak Ibu mau mengetahui bahwa untuk periode berikutnya di masing-masing LL Dikti, silakan Bapak Ibu masuk ke website LL Diktinya masing-masing. Terutama bagi mereka yang akan melakukan pengajuan ya, gitu. Nah, kemudian yang kelima, selama periode pengusulan ditutup, dosen tetap bisa
menginput kinerja yang akan dinilai melalui aplikasi Sikito, namun tidak bisa diajukan sebelum dibuka masa periode penilaian berikutnya. Jadi, dengan kata lain, Bapak Ibu bisa mengupdate atau mengisi semua kegiatan-kegiatan Tridharmanya itu untuk proses pengusulan atau pengajuan. Nanti ketika dibuka, itu Bapak Ibu bisa mengajukan, gitu ya. Kemudian pimpinan perguruan tinggi mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan, dalam hal ini adalah kualifikasi pendidikan terakhir, kemudian karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan yang diusulkan dalam mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional atau pangkat dosen. Yang ketujuh, apabila hasil verifikasi LLDikti wilayah 2 masih terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen dalam usulan kenaikan jabatan fungsional, maka aplikasi Sikito, baik pada data profil atau berkas pendukung, ataupun berkas B, atau berkas bidang C, berkas bidang D, ya, yang Tridharma itu Bapak Ibu, dan atau berkas bidang E, maka usulan tersebut akan kami tolak dengan status dikembalikan ke dosen. Ya, jadi kalau ada status dikembalikan ke dosen berarti itu adalah bahasa halus dari penolakan. Usulan yang telah diperbaiki oleh dosen pengusul harus diverifikasi kembali mulai dari ketua program studi sampai dengan pimpinan perguruan tinggi dengan melengkapi surat pengantar yang baru disertai dengan dokumen pendukung lainnya sesuai catatan perbaikan. Berikutnya, usulan yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan diajukan kembali akan terhitung sebagai usulan baru, bukan dari perbaikan, Bapak Ibu ya. Meskipun Bapak Ibu mungkin ya memperbaiki, tapi itu akan tertulis di websitenya itu atau di aplikasinya itu adalah usulan baru. Maka dosen maupun kaprodi maupun TPA KPT dan pimpinan perguruan tinggi harap memeriksa dengan teliti sebelum diajukan ke LLDikti masing-masing untuk meminimalisir pengembalian. Yang kedelapan, dosen pengusul dan stakeholders di perguruan tinggi diharapkan mencermati lebih teliti dan memahami beberapa informasi tambahan terlampir agar proses usulan melalui aplikasi Sikito ini menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini dalam rangka pembangunan zona integrasi wilayah bebas ya. Ini saya kira informasi umum. Nah, yang informasi yang selanjutnya itu adalah lebih kepada teknisnya ya. Lebih kepada teknisnya apa saja data yang harus kita isi, yang harus kita perhatikan terkait dengan kenaikan jabatan fungsional pada aplikasi Sikito ini. Yang pertama itu adalah kita harus melengkapi dulu data profil kita. Ya, di mana data profil kita itu seperti yang tercantum di dalam surat ini, gitu. Mulai dari nama, kemudian gelar. Gelar itu ada dua Bapak Ibu ya, ada gelar yang di depan nama sama yang di akhir nama ya. Tetapi biasanya aturan baru itu semua gelar itu kecuali yang guru besar, profesor itu di depan. Selain itu di belakang. Gitu, misalnya ada yang insinyur, ada yang doktorandus, ya semacam itu. Itu yang kalau nggak salah sudah lama sih aturan itu keluar Bapak Ibu. Kemudian ada pangkat, ya pangkat tentunya pangkat terakhir. Kemudian ada TMMD, TMT, kemudian TMT in passing, ya TMT in passing itu kayak penyetaraan. Kemudian ada pendidikan terakhir, kemudian tahun pendidikan, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus memastikan bahwa data-data ini itu benar dan sesuai sebelum kita melanjut ke langkah-langkah yang berikutnya. Jadi kita bisa mengklik sinkron data di bawah menu profile pada akun Sikito masing-masing dosen. Kemudian jika setelah disinkron ditemukan data yang masih salah atau belum valid, segera dilakukan perubahan data dosen di sister melalui akun dosen sampai data tersebut di PDDikti sudah benar atau sesuai. Selanjutnya kita harus memastikan data yang diinput pada data profile sudah benar atau sesuai dengan berkas pendukung. Kemudian kita bisa mengklaim ya pendidikan kita. Nah, apa yang harus diklaim? Klaim itu adalah yang pertama itu harus yang berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi ada pendidikan PAK sebelum sama dengan pendidikan PAK yang sekarang. Tuh. Jadi penjelasannya itu adalah ini.
Jadi jika pendidikan dosen yang bersangkutan pada PAK terakhir itu sama dengan pendidikan saat pengajuan kenaikan jabatan akademik ya. Nah, sekarang contohnya misalnya PAK atas nama JJA misalnya, atau A itu asisten ahli 150 ya, pendidikan yang dipakai itu adalah S2. Maka saat pengajuan ke lektor 200, maka yang bersangkutan itu masih berpendidikan S2. Kemudian yang belum ada itu ada pendidikan PAK sebelum dan S2 pendidikan PAK sekarang. Jadi bagi pengajuan JJA untuk pertama kali dengan pendidikan terakhir dosen yang bersangkutan adalah S2. Kemudian belum ada itu juga adalah yang S3 ya. Di mana bagi pengajuan JJA untuk pertama kali dengan pendidikan terakhir dosen yang bersangkutan itu adalah S3. Kemudian untuk S2 pendidikan PAK sebelum dan pendidikan sekarang ini adalah yang poin keempat ya, jika pendidikan dosen yang bersangkutan pada PAK terakhir masih S2, kemudian saat pengajuan kenaikan JJA sekarang dosen tersebut sudah memiliki jasa S3, maka contohnya itu seperti ini. Jadi yang tadinya yang bersangkutan itu adalah memiliki nilai KUM 150, yang dipakai itu adalah pendidikan S2, maka saat pengajuan kenaikan JJA ke lektor 200 itu yang sudah berpendidikan S3 gitu. Kemudian yang poin kelima itu adalah S1 pendidikan PAK sebelum S2 dan pendidikan PAK sebelum, kemudian S2-nya itu adalah pendidikan PAK sekarang. Jadi jika pendidikan dosen yang bersangkutan pada PAK terakhir masih S1, saat pengajuan kenaikan JJA sekarang dosen itu tersebut adalah memiliki ijazah S2. Nah, contohnya misalnya pada PAK JJA asisten ahli 100, pendidikan yang dipakai adalah S1, saat pengajuan kenaikan JJA ke lektor 200 pendidikan sudah S2. Nah, kemudian S1 itu adalah pendidikan PAK sebelum, kemudian S3 itu pendidikan PAK sekarang. Nah, jika pendidikan dosen yang bersangkutan pada PAK terakhir masih S1, saat pengajuan kenaikan JJA sekarang dosen tersebut sudah memiliki ijazah S3. Ya, jadi contohnya misalnya pada PAK JJA asisten ahli 100, pendidikan yang dipakai itu adalah S1. Kemudian saat pengajuan kenaikan JJA ke lektor 200 itu pendidikannya sudah S3. Nah, pada berkas pendukung, apa saja sebenarnya berkas pendukung yang harus disiapkan, mulai dari kita scan SK dosen tetap ataupun SK CPNS, Bapak Ibu, ya, karena loh kok ada yang mungkin ada yang tanya apa ada SK CPNS di LLDikti atau di kampus swasta. Nah, itu adalah jadi di kampus swasta itu Bapak Ibu ada juga dosen PNS yang disebut dengan dosen DPK gitu ya. Jadi hak dan kewajibannya sama dengan dosen PNS yang ada di PTN gitu. Kemudian ada scan ijazah ya, kemudian ada scan abstrak atau tesis disertasinya tuh pada menu ini. Kemudian ada scan surat keputusan pemberian tugas belajar atau izin belajar. Kemudian ada scan surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar. Jadi ada ini ya bagi mereka yang melaksanakan tugas belajar. Kemudian ada surat pernyataan keabsahan karya ilmiah dan scan surat pernyataan. Selanjutnya kita melaksanakan penelitian ya, yang melakukan pelaksanaan penelitian dalam hal ini adalah publikasinya Bapak Ibu. Kemudian SK jabatan terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian PPKP yaitu penilaian prestasi kerja pegawai 2 tahun terakhir, atau yang gampangannya itu adalah kayak SKP gitu loh Pak, Bapak Ibu. Kemudian ada akreditasi ijazah terakhir untuk perguruan tinggi dalam negeri, kemudian lembar pernyataan hasil validasi karya ilmiah. Nah, selanjutnya itu adalah pada berkas pengajuan bidang B, C, D, dan E. Nah, ini adalah pada berkas pengajuan bidang B, dalam hal ini adalah pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian, dan penunjang. Ini ada beberapa hal juga yang perlu harus diperhatikan.
Yang pertama itu adalah kinerja pada bidang B, C, dan D itu harus linier dengan bidang ilmu sesuai dengan pendidikan terakhir bagi masing-masing dosen. Apalagi sekarang itu kan sudah ada yang rumpun ilmu Bapak Ibu ya. Kemudian data dan berkas yang diajukan pada bidang B, D, dan E itu tidak bisa lagi diubah jika sudah divalidasi oleh TPAK oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, masing-masing dosen itu harus benar-benar memastikan bahwa data dan berkas yang akan diajukan itu sudah lengkap dan benar-benar sesuai dengan ketentuan sebelum dilakukan validasi dan penilaian oleh TPAK PT. Selanjutnya, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu TPAK PT ini harus benar-benar memeriksa dan memastikan bahwa data, SK, dan bukti kinerja yang diunggah oleh dosen yang bersangkutan itu sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan ketentuan sebelum melakukan validasi pemberian penilaian. Jadi Bapak Ibu harus memastikan betul-betul apa yang Anda submit, apa yang Anda tampilkan di Sikito itu harus benar-benar benar semuanya ya sebelum validasinya ya. Karena kalau sudah tervalidasi kemudian ada kekeliruan, tidak bisa lagi dikembalikan Bapak Ibu ya. Kemudian jika masih ada berkas dan data yang kurang atau salah dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka infokan terlebih dahulu kepada dosen yang bersangkutan untuk segera memperbaiki, jangan langsung memvalidasi dan diberi nilai. Gitu. Nah, kemudian jika semua data dan bukti kinerja ini sudah lengkap dan benar-benar sesuai, silahkan melakukan validasi. Nah, selanjutnya itu adalah TPAKPT. Ini harus memastikan angka kredit distributif dan kumulatif bidang B, C, D, dan E, serta syarat khusus bidang C, penelitian, itu terpenuhi. Nah, jadi ya khusus untuk yang bidang C ini, Bapak Ibu, kita tidak hanya serta-merta hanya cuma menampilkan hasil karya kita, dalam hal ini adalah publikasi, tetapi ada syarat khusus juga yang harus diperhatikan, terutama misalnya mereka-mereka yang dari lektor mau ke lektor kepala atau ke guru besar. Nah, itu ada syarat khususnya yang harus diperhatikan, karena syarat khusus itu seperti apa? Syarat khusus misalnya saudara berpendidikan S2 mau ke lektor kepala atau S3 mau ke lektor kepala, itu yang harus diperhatikan karena beda syarat khususnya itu ya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar terkait dengan syarat khusus karena di beberapa video saya sudah saya bahas. Kemudian untuk ajuan kenaikan jabatan atau pangkat dosen kinerja bidang B, D, dan E yang bisa diklaim atau digunakan oleh adalah setelah TMT, SK, JJA terakhir. Kemudian berikut tabel penjelasan bidang B, C, D, dan E. Nah, ini bidang pengajuannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di sini kalau untuk bidang pengajaran itu penjelasannya apa saja sih. Nah, ini ya. Kemudian kalau untuk yang bidang penelitian itu apa saja? Yang terutama yang bidang penelitian itu Bapak Ibu, ya informasi terakhir khusus untuk ke guru besar itu Bapak Ibu harus melampirkan dengan artikel, full artikelnya. Itu. Nah, saya tidak tahu kenapa kok ada harus seperti itu ya. Mungkin menurut berdasarkan analisis saya, mungkin yang menjadi penilai PAK tersebut itu mungkin kesulitan di dalam menelusuri jurnal Bapak Ibu secara online, sehingga meminta dengan yang yang full versionnya ya gitu. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan itu adalah ataupun yang mengajukan itu dia bisa menampilkan URL dengan baik, sebenarnya tidak perlu harus meminta full versionnya gitu kan, semuanya sudah ada gitu. Yang penelitian ya, jadi penelitian itu banyak sekali Bapak Ibu yang harus diperhatikan, juga termasuk adalah yang ini ya, yang syarat khususnya ya. Jadi bagaimana untuk yang termasuk buku referensi, buku monograf, kemudian kalau buku ajar itu masuknya di bidang 1 Bapak Ibu ya, di pendidikan ya, di poin B tadi ya, semacam itu. Tapi kalau buku referensi, buku monograf itu masuknya di bidang C ya, atau bidang 2. Mungkin yang lebih banyak dikenal itu adalah bidang 2 ya, bukan bidang B, C, D-nya itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga itu karya yang dihasilkan selama sekolah itu. Nah, itu
Ada yang bertanya bahwa apakah karya yang dihasilkan selama sekolah bisa diajukan? Bisa, Bapak Ibu. Nggak percaya, Bapak Ibu bisa buka di websitenya Kemendikbudristek di bagian Q&A. Di situ bisa ada langsung jawabannya gitu. Dan saya kira saya pernah membahasnya itu juga. Nah, kemudian itu adalah cek status ada bidang pengabdian dan penunjang ya. Saya kira kalau ini tidak terlalu, menurut tidak terlalu rigid ya. Saya seringkali menyampaikan bahwa Bapak Ibu harus fokus ke bagian bidang C-nya, ya, bidang penelitiannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah cek status pengajuan. Ini sudah masuk ke bagian aplikasinya. Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini, melihatnya. Ya, untuk melihat status pengajuan kita itu sudah sampai mana sih, gitu kan? Apakah sudah divalidas, apakah sudah diterima, ataukah bagaimana, gitu. Bapak Ibu bisa melihatnya dari situ, ya, di bagian pengajuan ini. Nah, ini secara ininya teknis saja sih semuanya, ya. Nanti akan terlihat status pengajuannya, ya, di sini. Akan terlihat seperti yang tertulis di sini. Ini adalah screen dari beberapa gambaran yang dicoba untuk menampilkan, untuk mempermudahkan Bapak Ibu ketika, oh seperti ini ternyata, ya. Nah, kemudian ini adalah status pengajuan, maka akan muncul, ya, semacam ini, artinya yang sudah tervalidasi ini, ya, sudah tervalidasi, berhasil, gitu. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan mengajukan kenaikan kepangkatan melalui aplikasi Sikito. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.